kalau kita bandingkan dari 10 negara ASEAN ya, itu rata-rata itu di bawah 10% PPN-nya. Yang sama dengan Indonesia itu hanya Filipina. Kalau seandainya nanti menjadi 12, maka Indonesia dan Filipina lah. Mungkin bisa mencontohkan Ya, beberapa misalnya negara? di Malaysia itu hanya 6%. Ya, Singapura itu 7%. Thailand, kemudian Kamboja dan sebagainya itu sekitar 10%. Jadi yang sudah apa istilahnya ya, negaranya itu lebih makmur dibanding kita, misalnya 3 besar ya, yaitu Singapura, Malaysia, Thailand saja, itu di bawah 8% PPN-nya. Jadi rakyat yang lebih kaya itu justru dibandingkan kalau kita tidak mengenal batas negara, yang lebih kaya itu di sana itu dipajakinya lebih rendah. Sementara di kita ini yang banyak miskin dipajakinya itu lebih tinggi. Jadi saya kira ini sangat tidak tepat kalau tetap paksakan oleh Pak Prabowo, terlepas bahwa bisa saja katanya ini untuk menambah penerimaan di APBN. Jadi tadi saya sebutkan ada pakar yang menyebutkan pendapatan negara bisa berkurang. Tapi memang dasarnya adalah pajak ini untuk menambah penerimaan negara. Sehingga ini tetap akan dipaksakan. Dan mungkin sudah diperhitungkan dalam penerimaan pajak di APBN atau apakah itu langsung atau tidak langsung dari pajak perusahaan. Tapi intinya adalah bahwa kalau ini kaitannya dengan APBN, ingin ditambah sehingga pajak kepada rakyat ditingkatkan, cara lainnya sebetulnya bisa saja belanjanya yang dikurangi, yang tidak prioritas, tidak mendesak itu dihentikan, misalnya bangun IKN, ya kan? Atau yang mana itu saya kira ada banyak proyek-proyek mercusuar peninggalan Jokowi yang bisa dihentikan sementara atas dasar misalnya PPN itu tidak jadi dinaikkan. Jadi tujuannya adalah daripada rakyat lebih menderita, kenapa tidak proyek-proyek mercusuar itulah yang dihentikan. Ini mungkin Pak Marwan bisa memberikan penjelasan terhadap ini, Pak Marwan. Ya, makasih Om Deng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah banyak sebetulnya pakar-pakar ekonomi yang prinsipnya tidak setuju atau menentang penerapan PPN yang naik dari tahun ini 11% menjadi 12% tahun depan. Meskipun sebetulnya ini sudah menjadi undang-undang, jadi sudah ada undang-undangnya yang diterbitkan tahun 2021, ya saya lupa nomornya, nomor 7 kalau tidak salah. Jadi sudah jadi undang-undang untuk terjadinya kenaikan PPN ini. Tapi melihat di satu sisi ya kondisi ekonomi masyarakat, ekonomi negara, pertumbuhan yang rendah di satu sisi, kemudian di sisi lain itu tentang bagaimana sebetulnya APBN atau bagaimana dampak penerapan ini nantinya dari para pakar itu, yang kalau diterapkan misalnya ada yang mengatakan orang yang akan kesusahan atau kelas menengah itu yang tadinya hampir miskin bisa menjadi miskin. Kemudian daya beli akan turun. Lalu akan bisa bahwa dengan kenaikan PPN biaya produksi naik, para produsen bisa saja mengurangi jumlah karyawan. Atau malah ada yang menyebutkan justru pendapatan negara bisa turun. Ya. Tapi terlepas apapun itu, nanti ujungnya adalah bahwa kehidupan masyarakat menengah ke bawah itu akan sangat terganggu atau terdampak. Dampaknya negatif, bukan positif. Artinya bisa katakanlah itu menjadi lebih menderita dibanding kalau itu tidak dinaikkan, ya. Nah, saya kira tahun pertama lah kita anggap ya, kalau
dianggap bahwa 2 bulan setelah dilantik di 2024 ini Prabowo itu belum dikatakan setahun, tapi tahun pertama 2025 janganlah memulai pemerintahan dengan membuat rakyat itu lebih sengsara hidupnya. Dan ini bisa dilakukan misalnya dengan menerbitkan Perpu, dan kalau bicara kondisi darurat atau kondisi yang memaksa terbitnya Perpu, saya kira ini sudah memenuhi syarat, yaitu akan mengganggu ekonomi, kemudian akan membuat hidup rakyat itu lebih menderita. Jadi seandainya Presiden Prabowo itu menerbitkan Perpu, maka saya kira di samping menolong rakyat, tapi pada dasarnya tidak akan melanggar konstitusi karena kondisinya sudah darurat begitu. Tinggal DPR mau nggak mendukung. Saya kira rakyat pasti akan berterima kasih kepada Prabowo. Nah, kemudian kalau kita bandingkan dari 10 negara ASEAN, ya, itu rata-rata itu di bawah 10% PPN-nya. Yang sama dengan Indonesia itu hanya Filipina. Kalau seandainya nanti menjadi 12, maka Indonesia dan Filipina lah. Mungkin bisa mencontohkan Ya, beberapa misalnya negara? di Malaysia itu hanya 6%. Ya, Singapura itu 7%. Thailand, kemudian Kamboja dan sebagainya itu sekitar 10%. Jadi yang sudah apa istilahnya ya, negaranya itu lebih makmur dibanding kita, misalnya 3 besar ya, yaitu Singapura, Malaysia, Thailand saja, itu di bawah 8% PPN-nya. Jadi rakyat yang lebih kaya itu justru dibandingkan kalau kita tidak mengenal batas negara, yang lebih kaya itu di sana itu dipajakinya lebih rendah. Sementara di kita ini yang banyak miskin dipajakinya itu lebih tinggi. Jadi saya kira ini sangat tidak tepat kalau tetap paksakan oleh Pak Prabowo, terlepas bahwa bisa saja katanya ini untuk menambah penerimaan di APBN. Jadi tadi saya sebutkan ada pakar yang menyebutkan pendapatan negara bisa berkurang, tapi memang dasarnya adalah pajak ini untuk menambah penerimaan negara, sehingga ini tetap akan dipaksakan dan mungkin sudah diperhitungkan dalam penerimaan pajak di APBN, atau apakah itu langsung atau tidak langsung dari pajak perusahaan. Tapi intinya adalah bahwa kalau ini kaitannya dengan APBN ingin ditambah sehingga pajak kepada rakyat ditingkatkan, cara lainnya sebetulnya bisa saja belanjanya yang dikurangi, yang tidak prioritas, tidak mendesak itu dihentikan, misalnya bangun IKN, ya kan, atau yang mana itu saya kira ada banyak proyek-proyek mercusuar peninggalan Jokowi yang bisa dihentikan sementara atas dasar misalnya PPN itu tidak dinaikkan. Jadi tujuannya adalah daripada rakyat lebih menderita, kenapa tidak proyek-proyek mercusuar itulah yang dihentikan, sehingga negara tidak perlu harus menambah penerimaan pajak dengan memajak rakyat lebih tinggi. Hentikan proyek itu, maka PPN tidak perlu naik misalnya. IKN itu berhentikan aja, ya kan? Nah ini kan lebih relevan, lebih adil dibanding tadi saya sudah sebutkan negara-negara tetangga kita yang lebih makmur hidupnya, Malaysia, Singapura, Thailand, itu jelas ya, dari sisi per kapita itu jelas mereka lebih tinggi. PPN-nya itu di Malaysia hanya 6%, Singapura 7%, Thailand mungkin 8 atau 10%, saya lupa angkanya. Tapi dua negara yang saya sebut di awal itu hanya 7%, 6%. Itu mereka negara yang rakyatnya lebih makmur. Ini sudah tahu rakyat lebih miskin, banyak lebih miskin, lebih dari 100 juta orang itu miskin. Lalu mau ditambah lagi jadi 200 juta lewat PPN ini, saya kira sangat tidak benar ini. Jadi kalau Pak Prabowo itu memang tidak hipokrit, pro rakyat misalnya mau nolong orang miskin, salah satu yang beliau harus lakukan ya tadi, batalkan kenaikan atau tunda dengan menerbitkan Perpu. Atau tinjau kembali paling nggak? Ya, artinya kan ini kalau menunda itu artinya kan ada penundaan, itu ada peninjauan kembali. Tapi
bagaimana ini bisa ditunda? Ya salah satunya itu dengan menerbitkan Perpu, dan Perpunya tadi saya sebutkan situasi memang memungkinkan atau melihat kondisi masyarakat yang ada dan ekonomi negara yang tidak tumbuh dengan target-target yang sudah ditetapkan, maka sangat tepat sebetulnya kalau itu diterbitkan Perpu. Secara umum kenaikan itu sebenarnya untuk melakukan pembiayaan APBN yang sudah dianggap berat, atau ada hal-hal yang lain-lain? Ya, saya kira lebih kepada untuk menambah penerimaan negara ya. PPN itu kan negara setiap ada transaksi nanti majekin orang belanja, nanti dipajekin 12%. Itu kan nanti terkumpul menjadi penerimaan negara. Nah, tapi kalau ada barang atau ini memproduksi misalnya ya, ada barang yang produksinya itu ini lebih kepada memproduksi ya, produksi ada penambahan nilai, maka biaya dari produksi itu akan bertambah 1%. Lebih artinya bagi produsen dia tidak peduli ini mau naik berapa persen, itu ditransfer aja kepada masyarakat, kepada rakyat gitu. Pak Mauron melihatnya seperti apa? Secara awam yang kita menilai bahwa orang mendapat PPN 12% dari secara umumnya dia menerima uang, tetapi kan setiap pembelanjaan apapun dia lakukan pasti akan kena itu lagi. Semacam itu kira-kira memang wajar nggak? Dan masyarakat merasa? Bukan, jadi kita kalau bicara wajar tidak wajar, kita kan punya banyak negara menjadi rujukan, apalagi sesama ASEAN. ASEAN ini kan tidak semaju Eropa atau Australia atau Amerika kan. Sementara kalau bicara bisnis, memproduksi barang, itu kan sama saja negara-negara itu dengan kita. Bahwa negara memang harus eksis supaya negara itu hidup bisa mengelola, memerintah, mengatur rakyat seperti apa, ya kan, menyelenggarakan negara lah kata kuncinya. Supaya negara itu, pemerintah itu bisa menyelenggarakan negara, maka pajak itu memang salah satu kunci. Tapi tidak juga bahwa ini dilakukan sembrono tanpa merujuk apa yang terjadi di negara lain. Nah, rujukannya tadi kan sudah jelas. Negara lain itu seperti itu. Nah, juga rujukannya adalah misalnya kalau negara-negara maju itu perbandingan penerimaan pajak terhadap PDB itu umumnya di atas 15%. Kita ini 10-an%, pernah di bawah 10%. Artinya banyak yang bocor. Gitu. Artinya banyak manipulasi pajak oleh yang besar-besar, yang kaya-kaya. Nah, jadi cara lainnya di samping tadi mengurangi proyek-proyek prioritas, cobalah intensifkan ini bagaimana supaya kebocoran pajak terhadap yang besar-besar yang selama ini banyak ngemplang atau membuat pembukuan ganda atau malah 3 buku supaya pajaknya rendah, ini pemerintah berupaya maksimal supaya penerimaan negara itu lebih meningkat, bukan justru memajakin pajak rakyat lebih besar tanpa mau tahu bahwa Anda ini sudah berlebihan dibanding negara lain. Nah, tadi terhadap PDB atau istilahnya itu tax ratio, perbandingan penerimaan pajak negara terhadap PDB negara, kita itu 10%. Kenapa negara lain bisa? Kenapa misalnya Malaysia itu bisa 15%? Nah, itu yang jadi pertanyaan saya. Apakah negara lain itu dianggap dia negara kaya atau karena efektif? sistem pajak dan penyelenggara negaranya dan pemungut atau orang-orang pajaknya itu lebih kredibel, bisa dipercaya. Sementara di kita ini sudahlah petugas negaranya yang menyelenggarakan pajak ini bermasalah, para perusahaan wajib pajaknya juga banyak yang jahat. Sehingga mereka pasti berupaya untuk mengurangi pembayaran pajak. Gitu. Jadi saya kira banyak cara-cara lain dibanding hanya ingin karena rakyat itu bodoh atau banyak yang tidak tahu, tidak berdaya, ya itu ingin terus diperas gitu. Ini yang harus kita ingatkan. Pak Prabowo jangan melanjutkan
sistem yang zolim ini dalam pemerintahannya, terutama tadi saya sebutkan di tahun pertama dia berkuasa, mulailah dengan yang baik, terbitkanlah itu Perpu segera. Jadi, Saya kira gitu. Ya, saya kan yang menjadi penasaran, mungkin Pak Maulana sebagai peneliti di bidang minerba ya, apakah bisa ditinjau Pak pemasukan negara dari tambang yang dimiliki Indonesia ini, entah berupa minyak, nikel, batu bara dan sebagainya, kurang maksimum atau banyak bocor atau tidak efektif Pak menurut Pak Maulana? Saya yakin memang banyak kebocoran ya. Karena ya penyebabnya ini tadi saya sudah sebutkan, petugas pajaknya, lalu wajib pajaknya, ini ada kong kali kong. Ya. Dan kalau memang mau secara gamblang menghitung berapa sebetulnya negara itu bisa dapat, misalnya dari tambang nikel, dari tambang batu bara, itu bisa merujuk ke harga pasar. Karena batu bara misalnya, itu kan setiap bulan Kementerian ESDM itu menerbitkan harga patokan nasional. Nah, lalu juga ada data tentang berapa produksi nasional. Ada data tentang berapa yang dikonsumsi di dalam negeri, berapa yang diekspor ke luar negeri. Nah, dari situ sebetulnya pasti ada rumus formula yang bisa dipakai untuk menghitung negara itu mestinya dapatnya berapa. Dan saya yakin bahwa akan segera ditemukan negara itu sebetulnya menerima jauh di bawah yang seharusnya. Kenapa? Karena tadi ada permainan petugas pajak dengan wajib pajak. Petugas pajak dengan wajib pajak. Sesederhana itu. Nah, kalau mau ketat ya ini beresin ini. Pasti dapatnya lebih banyak daripada masyarakat kecil. Ya, beresin nih orang-orang yang di sekitar pemungutan pajak ini. Ya, jangan terus melakukan manipulasi. Wajib pajak juga begitu. Jangan melakukan misalnya transfer pricing istilahnya. Jadi misalnya ya, harga sebetulnya kalau dia ekspor itu katakanlah $80 per ton. Ya, sesuai tadi dengan rujukan. Tapi dia ngaku, oh dia jual cuma 50. 50. Ya, bisa dilakukan seperti itu. Kenapa? Karena yang beli itu perusahaan yang terafiliasi dengan dia, si eksportir ini. Nah, dia tunjukin ini loh, saya cuma jual 50 misalnya. Itu terjadi transfer pricing. Bisa juga nanti dia kena pajak itu dari keuntungan. Biayanya digede-gedein. Sehingga untung itu kecil. Kalau untung kecil, nah pajaknya juga kecil. Jadi banyak cara lah itu, mereka pasti canggih. Jadi pada dasarnya memang wajib pajak ini juga punya moral hazard, ya, yang hanya memikirkan diri sendiri. Sudah dapat kesempatan mengelola sumber daya negara ini yang harusnya oleh BUMN, mereka memainkan dengan namanya aturan kebijakan seperti yang namanya Undang-Undang Nomor 3 2020 itu hasil kejahatan tingkat tinggi antara penguasa dengan pengusaha. Sehingga ini yang harusnya kontrak berakhir itu mereka dapat perpanjangan dan BUMN tidak jadi mengelola. Kalau itu oleh BUMN, ini akan lebih besar penerimaan negara. Jadi sudah mulai sejak bikin kebijakan sudah terjadi penyelewengan. Begitu sudah dapat kontrak nanti main di pajak. Maka kalau mau benar Pak Prabowo itu buat tim, ya kan? Kalau ada yang macam-macam, misalnya melakukan transfer pricing, tangkap, cabut izinnya, lanjutkan pengelolaan oleh BUMN, misalnya sudah contoh aja. Tapi ya. Sebenarnya penerimaan itu atau pembagian atau perpanjangan kontrak dan sebagainya itu sebenarnya sudah clear di tingkat DPR. Jadi sebetulnya di undang-undang yang lama nomor 4 2009 kontrak-kontrak yang namanya PKP 2B, kalau kontrak itu berakhir, maka kalau masih ada sisa materi tambang di lahan tambang itu harus diserahkan kepada negara. Nah, kalau mau konsisten dengan pasal 33, negara atau pemerintah mestinya menyerahkan itu kepada BUMN. Itulah undang-undang yang sudah. Sekarang ini Nah, pelaksanaan. tidak, sebetulnya ini sudah
ditetapkan sesuai pasal 33 turun ke Undang-Undang Nomor 4 2009 dan undang-undang ini karena tadi mewajibkan penyerahan kepada negara, itu mereka ubah 4 2009 menjadi Nomor 3 2020. Supaya apa? Supaya mereka dapat perpanjangan otomatis. Sehingga tidak jadi diserahkan kepada BUMN. Gitu. Itu kejahatannya sangat nyata. Tapi siapa yang bisa mengoreksi? Kita ngajukan gugatan ke MK, oh Anda tidak punya hak atau Anda ini sebetulnya tidak punya legal standing. Seperti itulah. Sehingga ya lolos. Itu kejahatan awalnya seperti itu. Tapi setelah itu terjadilah kejahatan pajak tadi. Belum lagi sebetulnya kalau kita rujuk kepada negara-negara seperti Inggris atau India, itu menerapkan yang namanya pajak windfall profit tax. Istilahnya pajak yang bisa meningkat jumlahnya kalau harga itu naik. Di negara seperti Inggris dan India atau ada negara-negara lain itu kalau harga naik itu pajaknya dinaikin, ditinggiin, bisa dibuat berjenjang. Misalnya kita, kalau harganya misalnya $70 per ton untuk batu bara, pajaknya katakanlah 30%. Kalau nanti naik jadi $100 per ton, pajaknya bisa dinaikkan ke 40 atau 35. Dan itu sudah biasa. Jadi kalau ada kenaikan harga itu bukan cuma si kontraktor yang dapat untung, negara juga dapat. Nah, ini tidak berlaku. Di Indonesia ini kita usulkan, tidak, banyaklah yang nolak gitu. Jadi ketidakadilan ini sebetulnya sudah built in ya, sudah memang terjadi secara otomatis, tapi dalam semangat untuk lebih banyak merampok aset negara dibanding untuk kebersamaan dan kemakmuran rakyat. Seperti itu kira-kira. Artinya kalau itu semua menjadi transparan dan masukan negara juga besar, itulah yang menyebabkan akhirnya pajak itu menjadi rendah dan tidak beban. Iya, artinya kalau kita bilang kita punya sumber daya alam dan kita sebetulnya negara yang mengekspor batu bara tertinggi di Indonesia. Katakanlah tahun lalu kita memproduksi 600 juta ton per tahun, ya. Dipakai untuk dalam negeri itu mungkin katakan 10 sampai 15%. Artinya sekitar 500 juta ton. Harga kalorinya misalnya katakan itu yang 4.000 kalori per ton ya, per kilokalori ya. Itu bisa dihitung sebetulnya. Berapa kira-kira negara ini dapat? Kalau dihitung secara objektif. Tapi kalau dapatnya cuma sepertiganya, ya jelas ini yang tadi itu wajib pajak sama petugas pajaknya ini bermasalah. Dan belum lagi nanti perusahaan-perusahaan yang besar ini ada konglomerat yang berada di lingkungan kekuasaan. Ada Luhut di situ, ya. Ada Erick Thohir di situ atau abangnya Boy Thohir ya. Ini semuanya susah. Belum lagi nanti Sinarmas itu lewat Berau. Itu punya perusahaan batu bara juga gitu. Iya, kasihan rakyat gitu. Saya pernah berbincang kepada Bapak Rohmin Dahuri mengecek seberapa banyak kekayaan Indonesia ini akan ikan dan mampukah untuk memperingan pendapatan negara. Wah, besar sekali katanya. Besar pokoknya bisa lah untuk biaya negara sampai seperti itu. Itu artinya baru dari ikan.